Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Bapak dan Ibu wali kelas, berikut akan saya sampaikan mengenai cara memberikan catatan atau deskripsi pada rapot di aplikasi SIS. Tentu kita harus membuka aplikasi SIS terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya ialah kita ke buku wali kelas. Kita klik, kemudian kita klik rombel yang kita ampu. Nah, di bagian paling bawah itu ada menu rapor. Silakan diklik oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nama siswa dan generate seperti itu. Nah, perbedaan yang semester ini dengan semester sebelumnya ialah tombol generate itu ada di Bapak Ibu wali kelas, sementara yang sebelumnya itu ada di admin. Kenapa sekarang ada di Bapak dan Ibu wali kelas? Karena diharapkan ketika ada perubahan nilai dari guru mapel, maka yang mengenerate atau memasukkan ke dalam rapor itu adalah Bapak Ibu wali kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas tinggal klik generate, sehingga harapannya perubahan tersebut akan diketahui oleh Bapak Ibu wali kelas. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pada deskripsi atau catatan yang diberikan. Misalkan pada catatan akademik di sana dinyatakan bahwa si A atau siswa ini belum kompeten di mapel ini. Ternyata Bapak Ibu mapel mengubahnya, misalkan seperti itu. Nah, yang mengapprove atau yang mengizinkan itu kan wali kelas berarti sekarang. Klik generate dengan cara klik generate. Nah, perubahan itu tentunya harus disertai pula dengan perubahan deskripsi atau catatan. Seperti itu ya. Nah, kita coba sekarang mencoba Asep Suganda. Ini atas nama siswa Asep Suganda. Kita klik generate. Yakin akan di generate. Kemudian kita klik OK. Oke, nah muncul menjadi view. Kita lihat inilah data nilai siswa tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini nilai itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai akhir. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai akhir. KKM itu kan sudah saya sampaikan di awal, termasuk di data rekap nilai juga di sana muncul KKM. Ada yang 75 itu ya, ada yang 80. Yang 80 kan untuk mata pelajaran yang kejuruannya. Jadi yang 80 untuk mata pelajaran yang kejuruannya. Yang 75 kan selain dari kejuruan wajib A dan B. Nah, bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu, patokan kita melihat KKM atau mencapai KKM atau tidak mencapai KKM itu dari nilai akhir ya, dari nilai akhir. Jadi patokannya di nilai akhir, bukan di predikat huruf. Sekali lagi, anak mencapai KKM atau tidak mencapai KKM itu kita lihat di nilai akhir, bukan di predikat huruf. 75 berarti di sini bahasa Inggris seperti itu. Kemudian di sininya dia hanya mencapai KKM di satu mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, nilai ini merupakan nilai asli. Artinya kita tidak ada penambahan sama sekali kepada anak tersebut. Penambahan dalam artian anak diberi anak dikatrol atau ditaikan nilainya, enggak.
Biarkanlah ini nilai apa adanya seperti ini supaya siswa mengetahui bahwa ya nilai itu adalah nilai yang ia telah kerjakan pada tugas-tugas sebelumnya, baik di e-learning atau di luar e-learning, termasuk tugas-tugas yang keterampilannya seperti itu. Silahkan dilihat oleh Bapak dan Ibu, nilai-nilai ini termasuk juga adalah kehadirannya, termasuk kehadirannya. Jadi termasuk kehadirannya. Karena apa? Karena di sini kita hanya memiliki dua data saja untuk memberikan catatan Bapak dan Ibu. Jadi datanya hanya dari nilai dan dari catatan. Data dari nilai, selain nilai rapor, juga kita bisa melihat pencapaian nilai yang ada di rekap nilai. Misalkan jumlah tugas semuanya ada 120. Nah, anak tersebut baru mengerjakan misalkan 70. Itu kan bisa menjadi catatan juga. Kalau di situ kan bisa dilihat dari akumulasi. Itu bisa dilihat dari jumlah pencapaian tugas yang telah diberikan. Kalau dari nilai, ya ini datanya yang ada di rapor seperti itu. Kemudian kehadiran juga bisa menjadi acuan. Jadi hanya dua saja ya, nilai dan kehadiran. Silahkan dicek oleh Bapak Ibu sebelum memberikan catatan atau deskripsi. Nah, data lain yang bisa kita gunakan ialah komunikasi siswa dengan kita, baik itu di WA ataupun di media sosial lainnya. Bagaimana kira-kira komunikasinya dengan kita, termasuk yang bisa menjadi acuan ialah ya beberapa pertemuan kemarin sikapnya bagaimana, seperti itu, walaupun itu tidak menggambarkan utuh secara keseluruhan. Lagi-lagi karena masa pandemi sehingga keterbatasan kita dalam memberikan nilai deskripsi sikap itu karena kita ya tidak bisa berinteraksi dengan siswa secara penuh seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kemudian Bapak dan Ibu, di sini catatan itu kalau saya hitung berjumlah 7. Jadi ada catatan akademik. Tentu ini kaitannya dengan nilai yang dia peroleh, yang siswa peroleh. Ada juga catatan perkembangan karakter, kaitannya dengan karakter anak secara umum. Nah, kemudian ada integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Nah, ini lebih spesifik sesuai dengan komponen atau aspek tadi yang saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu tinggal memberikan catatan aja di sini, catatan akademik bagaimana. Ini misal saja ya, siswa atau Ananda misalkan ya. Ananda bagaimana bla 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 bla, seperti itu ya. Nah, kalau sudah memberikan catatan semuanya, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk klik simpan. Oke, saya coba dulu semuanya. Silakan disesuaikan dengan sikap anak tersebut, walaupun tadi sumbernya hanya dua, hanya nilai dan hanya kehadiran. Klik simpan. Nah, tandanya tentu akan berubah jadi yang warna kuning sama warna hijau. Warna kuning ini berarti siswa tersebut belum diberikan catatan oleh kita. Warna hijau berarti sudah. Misalkan kita ingin melihat, kemudian kita ingin mengedit ulang, ya tinggal klik di situ, catatannya silahkan diberikan, kemudian klik simpan. Nah, sebagai gambaran bagi Bapak dan Ibu, saya di sini sudah
membuat atau namanya mengkopaskan dari contoh deskripsi yang ada di direktorat seperti itu. Jadi ini tahun 2018 saya dapatkan dari Pak Haji. Ini contoh, ini sekedar contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh untuk catatan akademik, kemudian untuk integritas dan seterusnya, serta catatan perkembangan karakter. Ini contohnya seperti ini. Jadi tidak baku, ini hanya sekedar contoh. Silakan dilihat oleh Bapak Ibu ya sebagai apa namanya kosakata lah, sebagai kosakata kita dalam memberikan catatan di rapor. Ini contoh yang pertama, silakan dilihat. Nah, ini juga ada contoh lagi yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Nah, ada juga yang kalimatnya seperti ini. Jadi kalimatnya ada dua ya, ada yang tadi, ada juga yang seperti ini. Silahkan. Lagi-lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, ya kita dengan data yang ada, data nilai, data kehadiran, data pencapaian tugas anak, kemudian komunikasi anak dengan kita di WhatsApp, misalkan seperti itu. Beberapa pertemuan kemarin, itu silakanlah dimaksimalkan. Terus terang saya juga agak mengalami kebingungan karena saya wali kelas 10, belum tahu anak secara persis. Nah, tapi mau tidak mau kita harus memberikan catatan di rapor. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kembali ke aplikasi. Kalau sudah jangan lupa klik simpan. Seperti itu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, ditunggu sampai dengan hari Minggu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.